Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqih sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, dalam kondisi apapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam junjungan kita telah gariskan bahwasanya kita bisa selalu bahagia dan akan selalu bahagia dalam kehidupan ini, akan selalu baik kondisi apapun yang kita hadapi, karena ada dua sifat dalam diri seorang mukmin, yaitu sifat syukur dan sifat sabar. Nah, maka dalam kondisi yang sekarang kita hadapi ini, maka dua sifat ini ternyata benar-benar menentukan apakah kita ini menjadi orang yang selalu gelisah, orang Jawa bilang kemerungsung hatinya, ataukah orang yang selalu bahagia, tentram hatinya, fokus pikirannya, nikmat kehidupannya dengan segala kondisi dan keadaan. Maka yang menentukan ini adalah sejauh mana kita mampu menghidupkan syakaro, sifat syukur kepada yang ada dalam diri hati kita, dan sifat sobaro, sifat sabar. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memiliki sifat syukur dan sifat sabar ini, maka ada cara yang digariskan oleh seorang imam yang mengarang kitab yang cukup besar dan dipelajari di banyak pesantren dan di banyak dunia Islam, yaitu kitab Al-Hikam. Imam Ibnu Athaillah, beliau sampaikan, idza aratta ayyaftahallahu laka babar roja' fashhad ma minhu ilaika. Jadi untuk bisa membuka sifat sabar dan syukur itu, maka ada dua sisi, yaitu sisi roja dan sisi khauf. Apabila kita ingin membuka sisi roja, yaitu sisi pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, roja itu sifat di dalam hati kita untuk selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap kepada makhluk ya, bukan mengharap kepada manusia, bukan mengharap kepada tetangga, bukan mengharap kepada atasan, kepada bawahan, tetapi roja itu sifat mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita selalu ingin membuka sifat roja itu, supaya Allah bukakan pintu roja itu di dalam hati kita, maka fashhad ma minhu ilaika, maka lihatlah apa yang datangnya dari Allah kepadamu. Nih garis bawah ini ya, apa yang datang dari Allah kepadamu, sehingga kita bisa membuka hati kita itu terhadap apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Hari-hari ini kita bingung, karena apa? Karena kita banyak yang bingung karena kita melihat seolah-olah ini ada bencana, gitu kan? Ada corona di mana-mana. Semua orang banyak yang meninggal, banyak yang sakit. Tapi apabila itu terlalu fokus kepada itu, maka seolah-olah kita tidak bisa membuka apa yang hakikatnya telah datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia ini, kepada keluarga kita, kepada diri kita, kepada bangsa ini. Demikian besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita lihat, seolah-olah yang terlihat ini adalah bahaya, seolah-olah yang terlihat ini adalah petaka. Nah, maka apabila kita pengen membuka pintu roja di dalam hati kita, maka fokuslah kepada apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Bagaimana kita dari kecil dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dunia ini
berputar dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana matahari menyinari bumi ini tiada henti atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa in aradta, dan apabila kalian ingin ayyaftahallahu, supaya Allah Subhanahu wa taala membuka laka bagimu babal khaufi, pintu khauf. Nah, pintu khauf, pintu kekhawatiran atau pintu ketakutan, fashhad ma minka ilaihi, maka saksikanlah, tadaburilah, lihatlah ma minka, apa yang datang darimu, ilaihi, yang kau persembahkan kepada Allah. Nah, maka ketakutan itu harusnya adalah ketakutan yang terhadap apa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan kita itu yang harus membuat kita takut, bukan apa yang datang dari Allah yang membuat kita takut, tetapi apa yang telah kita perbuat itu yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya membuat hati kita khawatir. Misalnya sholat kita seperti apa, belum sempurna, membuat kita khawatir, sehingga kita memperbaiki sholat kita. Zakat kita hitungannya udah bener belum, penghasilan kita berapa, zakatnya 2,5% sudah full belum, maka membuat kita menjadi khawatir, jangan-jangan belum full. Di luar zakat sedekah kita bagaimana? Nah, maka itulah yang membuat kita takut. Di tengah corona, covid seperti ini, apakah kita sudah melihat tetangga kiri kanan kita yang kekurangan? Apakah kita sudah mengeluarkan sesuatu untuk mereka? Apakah kita sudah berpartisipasi? Itulah yang harusnya membuat hati kita takut dan khawatir. Maka karena ada rasa takut dan khawatir ini, maka kemudian kita mengeluarkan sebagian rezeki kita. Karena ada rasa takut dan khawatir ini, kemudian kita berusaha memperbaiki puasa kita, memperbaiki amalan-amalan kita, menjaga mata kita dari kemaksiatan, menjaga mulut kita dari kemaksiatan, menjaga pikiran kita dari berbagai macam kemaksiatan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kuncinya adalah apabila kita ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, maka Allah bukalah mata kita terhadap kebesaran-kebesaran Allah, karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita ingin di hati kita ini ada rasa takut, maka rasa takut itu adalah terhadap apa-apa yang telah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, teman-teman semuanya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya memang hidup kita ini sementara, 60, 70 tahun, mungkin 50 tahun lagi kita juga sudah tidak ada di dunia ini. 50 tahun lagi kita sudah tidak ada di dunia ini. Jadi sebentar saja kehidupan kita di dunia ini. Maka kesempatan Ramadan ini luar biasa. Satu kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini memperbaiki amalan-amalan kita, kita sempurnakan kasih sayang kita kepada anak-anak kita, istri kita, kemudian amalan-amalan kita tata. Banyak waktu hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk meningkatkan amalan-amalan kita. Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajarkan satu doa yang bagus apabila sering kita baca. Allahumma ij'al khayata ziyadatan li fi kulli khair. Allahumma ij'al, ya Allah jadikanlah al khayata, kehidupan saya ini, kehidupan kami ini, ziyadatan li, tambahan bagi saya, bagi kami, fi kulli khair, di dalam membuat lebih banyak lagi kebaikan. Wal mauta, dan andaikan nanti kematian datang kepada kami, jadikanlah itu rohatan li, sebagai akhir bagi saya, bagi kami, mingkul lisyar, dari perbuatan-perbuatan buruk yang kami buat. Jadi kehidupan pun baik bagi seorang muslim, karena dengan kehidupan ini ditambah umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa berbuat lebih banyak lagi kebaikan. Andaikan pun kemudian suatu saat kematian datang menjemput kita, maka itu pun baik, karena kematian itu menghentikan aktivitas-aktivitas buruk yang mungkin telah kita kerjakan, sehingga terhenti dengan kematian. Kita baca lagi doa itu, Allahumma ij'al khayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rohatan li min kulli syarr.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kami pun yang mendengar ini, yang berbicara dan kemudian telinga kami lebih dekat mendengarnya, semoga bisa mengamalkannya. Dan apabila ada kesalahan, maka itu datangnya dari diri kami. Seluruh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.